sang kapten sumbang 1 gol atas kemenangan tim Tengo. Timnas Argentina sukses mengalahkan Kanada dengan skor 2-0 dalam pertandingan pertama Grup A Copa America 2024 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Jumat, 21 Juni 2024, pagi waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan tim Tengo dicetak oleh Julian Alvarez pada menit ke-49 dan striker Inter Milan, Lautaro Martinez pada menit ke-88. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76, Lautaro tak butuh waktu lama untuk mencetak gol penutup kemenangan Argentina. Lautaro Martinez mencetak gol berkat umpan berkelas dari sang maestro, Lionel Messi. Messi juga menjadi kreator atas gol pembuka Argentina yang dicetak Julian Alvarez pada menit ke-49. Kedua gol tersebut mengamankan 3 poin penting bagi Argentina di laga perdana mereka di Grup A Copa America 2024. Argentina mendominasi di sepanjang pertandingan, dan akan siap berusaha mempertahankan momentum ini di laga berikutnya melawan Chili pada Rabu, 26 Juni 2024, untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Thiago Motta dikabarkan akan membawa 3 anak asuhnya saat di Bologna. Thiago Motta sedang memulai proses pembenahan Juventus. Ada kemungkinan dia membawa bekas anak asuhnya di Bologna. Thiago Motta, seorang mantan pemain sepak bola Brasil Italia, telah ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus. Motta didaulat menggantikan Massimiliano Allegri yang baru saja dipecat oleh Iban Connery. Juve menaruh harapan besar kepada Motta. Juventus terkesan dengan prestasi gemilang Motta bersama Bologna di musim 2023-2024. Meski minim bintang, Bologna di bawah Motta finish di urutan 5 klasemen Liga Italia Serie A. Salah satu keunggulan Motta sebagai pelatih adalah pemahamannya tentang permainan modern. Ia terbiasa dengan gaya permainan yang menekankan pada penguasaan bola dan serangan balik yang cepat. Motta juga dikenal sebagai seorang pelatih yang fokus pada perkembangan individu pemain dengan memberikan perhatian khusus pada aspek teknik dan taktik. Keputusan Juventus untuk mengangkat Motta sebagai pelatih baru juga menunjukkan ambisi klub untuk kembali meraih kesuksesan di level domestik dan internasional. Setelah beberapa musim yang kurang memuaskan, Juventus berharap Motta dapat membawa perubahan positif dalam hal performa tim. Dengan pengalamannya sebagai pemain top dan pengetahuannya tentang klub, Motta memiliki potensi besar untuk mengembalikan Juventus ke puncak sepak bola Italia dan Eropa. Usai didaulat melatih Juventus, Motta langsung coba berbenah. Dia mulai menyusun pemain yang ingin didepak dan pemain yang bakal didatangkan ke Allianz Stadium. Ada kemungkinan Motta akan membawa beberapa mantan anak asuhnya di Bologna ke Juventus. Setidaknya ada 3 pemain Bologna yang kini dikaitkan dengan Juventus. Antara lain, Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee, dan Louis Ferguson. Inter menanyakan informasi mengenai Victor Lindelof. Si Biru Hitam menjadi salah satu tim yang meminta informasi kepada agen Victor Lindelof, menurut laporan Kaugtovsid. Bek kelahiran tahun 1994, masih terikat kontrak dengan Manchester United, hingga Juni tahun 2025. Dan hingga saat ini, masih belum ada pembicaraan kontrak baru antara pihak si pemain dengan klub Inggris tersebut. The Red Devils ingin segera menjualnya musim panas ini, dengan meminta siapapun yang berminat untuk Lindelof harus mengeluarkan 8-10 juta euro. Sementara Inter hanya berniat mendatangkannya dengan status bebas transfer di akhir musim 2024-25. Juventus dan Atletico berebut datangkan Calafiori. Riccardo Calafiori disebut menjadi rebutan klub besar usai tampil apik dengan Bologna dan timnas Italia. Ia digosipkan diincar Juventus dan Atletico Madrid. Calafiori mencuri perhatian dengan membawa Bologna mentas di Liga Champions musim depan. Perannya di lini belakang Rossobù nyaris tak tergantikan dengan mengemas 38 penampilan di musim lalu. Performa apiknya bersama Bologna turut mengantarkannya masuk dalam skuad Italia di Piala Eropa 2024. Bek 22 tahun ini langsung unjuk gigi dengan tampil apik di laga perdana Gli Azzurri pada ajang tersebut saat menang 2-1 atas Albania. Performa menawan Calafiori ini membuat sejumlah klub besar dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Dikutip dari Football Italia, Juventus serius untuk mendatangkan Calafiori. Namun, si nyonya tua kini mendapatkan saingan untuk memboyong pria kelahiran Roma ini. Atletico Madrid dikabarkan turut dalam persaingan mengamankan tanda tangan Calafiori. Los Rojiblancos menjadikan Calafiori alternatif setelah kemungkinan besar sulit mendapatkan Piero Hincapié.
Bayer Leverkusen membandrol Hincapie senilai 50 juta euro. Harga yang dipasang Leverkusen dinilai memberatkan Atletico. Atletico kemungkinan besar bisa merekrut Calafiori dengan harga lebih murah ketimbang Hincapie. Dikutip dari Transfermarkt, harga pasar Calafiori saat ini berkisar 30 juta euro. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi dikabarkan khawatir menit bermainnya akan berkurang akibat bergabungnya Piotr Zielinski. Frattesi bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli dari Sassuolo. Inter telah mempermanenkan gelandang berusia 24 tahun itu, namun kini masa depannya telah dibahas di markas klub kemarin. Agen Frattesi, Giuseppe Rizzo tiba di Viale della Liberazione pada Kamis sore, 20 Juni 2024, untuk bertemu dengan Direktur Olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio. Saat keluar dari markas klub, seorang reporter bertanya kepada Rizzo tentang masa depan Gaetano Oristanio di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan Genoa dan Venezia. Namun, agen tersebut mengonfirmasi bahwa topik utama yang dibahas adalah mengenai Frattesi, bukan Oristanio. Tidak, kami tidak membicarakan Oristanio. Kami membicarakan tentang Frattesi dan topik lainnya, kata Rizzo, seperti dilansir FC Internews. Itu hanya diskusi umum, tidak ada yang khusus. Namun menurut FC Internews, alasan utama di balik pertemuan ini adalah kekhawatiran Frattesi yang semakin besar mengenai masa depannya di klub setelah kedatangan Zielinski. Mantan pemain Sassuolo ini tentu saja mendapatkan momennya dalam musim perdananya di Stadio Giuseppe Meazza. Namun, Frattesi gagal mengunci tempatnya di starting 11 Inter. Pelatih Simone Inzaghi lebih memilih untuk mempertahankan trio lini tengah andalannya. Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan. Sementara itu, Frattesi hanya menjadi opsi kedua. Meski ia menjadi starter reguler di tim nasional Italia, Zielinski segera bergabung dengan skuad Inzaghi, menyelesaikan kepindahannya dengan status bebas transfer dari Napoli. Frattesi pun khawatir kedatangan pemain internasional Polandia itu akan semakin mengurangi menit bermainnya pada musim depan. Oleh karena itu, agen Frattesi meminta pertemuan dengan Ausilio yang memiliki hubungan baik dengannya. Rizzo akan mencari solusi terbaik terkait masa depan kliennya. Setelah purs kontrak dengan AC Milan, Pioli diprediksi akan berkarir di Liga Arab. Stefano Pioli dikabarkan memilih untuk merantau ke Arab Saudi setelah bercerai dengan AC Milan pada akhir musim 2023 hingga 2024. Stefano Pioli akhirnya telah resmi berpisah dengan AC Milan pada akhir musim 2023 hingga 2024. AC Milan memutuskan untuk menyudahi kerjasama mereka dengan Pioli karena hasil kurang memuaskan sepanjang musim lalu. I Rossoneri memang tampil kurang apik di berbagai kompetisi saat dilatih oleh Pioli. Di ajang Liga Italia, AC Milan kalah bersaing dari rival sekota, Inter Milan. Selain di Liga Italia, AC Milan juga tampil kurang memuaskan di kompetisi Eropa. Di ajang Liga Champions, AC Milan gagal lolos dari fase grup dan turun kasta di ajang Liga Eropa. Sempat menjadi kandidat kuat juara Liga Eropa, anak-anak asuh Stefano Pioli malah kalah dari AS Roma pada babak perempat final. Mereka juga rontok di perempat final Coppa Italia. Dengan demikian, AC Milan menyudahi musim 2023 hingga 2024 tanpa trofi sama sekali. Setelah itu, AC Milan memutuskan untuk merekrut Paulo Fonseca sebagai pelatih baru mereka untuk menghadapi musim 2024 hingga 2025. Usai dipecat oleh I Rossoneri, Pioli kabarnya akan direkrut oleh Napoli sebagai pelatih baru. Akan tetapi, Napoli akhirnya memutuskan untuk memilih Antonio Conte sebagai pelatih baru mereka. Sampai saat ini, Pioli pun belum memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang pelatih. Menurut laporan Fabrizio Romano yang dikutip Bolasport.com, pelatih asal Italia tersebut kabarnya akan kembali ke kursi pelatih. Namun, bukannya di Eropa, Pioli memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi. Kabarnya, Pioli semakin dekat dengan klub raksasa Arab Saudi, yaitu Al-Ittihad. Empoli saingi Venezia untuk merekrut Filip Stankovic. Empoli dikabarkan siap bersaing dengan Venezia untuk mendatangkan Filip Stankovic dari Inter untuk musim depan. Penjaga gawang ini menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di FC Volendam dan klub Serie B Sampdoria.
Pemain asal Serbia ini berhasil tampil mengesankan musim lalu di Stadion Luigi Ferraris dan mendapatkan peminat dari tim di kasta tertinggi Italia. Dia mencatatkan 8 clean sheet dalam 37 penampilan Serie B dan kebobolan 49 gol. Jadi menurut Vinternews, Philip telah mendapat tawaran dari Empoli dan Venezia yang bersiap mengontraknya dan tampaknya dengan status pinjaman dan opsi penebusan.